silakan masuk. Ya. Oke, duduknya sudah relax? Sudah. Sudah. Apakah sudah kelihatan? Oke. Sudah. Udah, kita sangat relax. Oke, jangan dibuat tegang ya. Dibawa enjoy, dibawa biasa aja. Walaupun kamu pemalu, tapi kamu harus bisa enjoy, gitu kan? Karena kalau enjoy, kita bisa enak untuk melakukan proses counseling tersebut ya. Baik. Di sini saya telah membaca serta menerima beberapa riset keluhan kamu yang kamu berikan kepada guru BK, di mana isi permasalahannya yaitu kamu kebingungan untuk menentukan jurusan yang akan kamu pilih setelah keluar dari SMK tersebut. Entah kamu mau kuliah atau bekerja, tapi riset yang saya baca itu kamu bingung memilih jurusan perkuliahan nanti akan kamu tentukan di kemudian hari. Oke? Sebelum kita masuk sesi konseling, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu supaya lebih akrab. Oke, perkenalkan, nama saya Aulia Septiati Putri. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI, dari wilayah Jakarta Timur. Dan untuk Ananda, dipersilahkan memperkenalkan dirinya dari nama lengkap, alamat tinggal, dan asal sekolah. Ya, perkenalkan, nama saya dari Pak Aulia Setiato. Alamat rumah saya di Jalan Tirta, Pakarsari, Kota Depok. Saya sekolah di SMK Taruna Bakti. Kalau saya boleh tahu, Ananda sekolah di SMK Taruna Bakti mengambil jurusan apa? TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Oke, Teknik Komputer Jaringan. Untuk saat ini, Ananda menginjak kelas berapa? Kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK, berarti beberapa langkah lagi Ananda sudah mulai melaksanakan ujian-ujian akhir ya. Betul. Sudah mulai juga menentukan karir kedepannya mau seperti apa, mau entah bekerja ataupun memilih perkuliahan ataupun penjurusan. Oke, baik. Menurut riset yang saya dapatkan ya di sini, tentu saja saya meminta izin terlebih dahulu kepada Ananda Devi terkait sesi konseling yang saat ini kita laksanakan. Sebelumnya saya minta izin untuk sesi konseling ini saya mengambil video karena saya juga harus memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya yaitu BK Karir. Oke. Saya meminta izin untuk mengambil video pada sesi konseling ini. Apakah diperbolehkan? Oke, baik. Di sini saya sebagai konselor menjaga aspek kerahasiaan antara klien dengan saya sebagai konselor. Saya tidak akan membocorkan kerahasiaan apapun yang Ananda curhatkan ke saya, yang Ananda keluh kesahkan ke saya. Saya akan jaga rahasia itu dengan baik, ya. Apakah sudah dimengerti? Oke, baik. Jika sudah dimengerti, apakah juga suatu saat atau di kemudian hari ada seseorang, entah orang tua Ananda atau keluarga, salah satu keluarga dari Ananda yang ingin mengetahui pembahasan atau keluh kesah Anda terhadap saya, apakah saya harus meminta izin kepada Ananda terlebih dahulu atau bagaimana? Oke, meminta izin kepada Ananda, setelah itu nanti baru konfirmasi selanjutnya diberikan atau tidaknya ya. Oke. Baik. Untuk selanjutnya di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya terkait masa SMK yang Ananda saat ini jalani, berhubung masa-masa akhir ya, di tingkat akhir. Saya ingin menanyakan mengapa Ananda memilih jurusan TKJ tersebut? Saya memilih jurusan TKJ karena saya ingin mendalami bagaimana cara merakit PC maupun WiFi, karena saya ingin tahu
dan ingin sangat-sangat bisa untuk mendalami tentang bisnis, tentang teknologi lainnya, dan saya memilih TKJ untuk saya bisa mendalami tersebut. Oke, baik. Jadi alasan Ananda memilih jurusan tersebut karena Ananda ingin mendalami perihal pembuatan wifi, kelistrikan, dan lain hal sebagainya yang tadi sudah Anda sebutkan. Oke, saya mengerti. Untuk selanjutnya, mengapa Ananda tidak memilih jurusan lain selain TKJ, misalkan multimedia ataupun jurusan lainnya? Karena Ananda tetap kokoh memilih jurusan TKJ ya, itu memilih jurusan tersebut atas kemauan Ananda atau dari paksaan orang tua? Kemauan saya sendiri. Kemauan sendiri. Oke, berarti tidak ada paksaan dari orang tua Ananda Dery ya. Semua pure dari Ananda Dery memilih jurusan tersebut untuk jenjang SMK-nya. Oke, selanjutnya, hasil apa yang selama ini Ananda dapatkan semasa 3 tahun bersekolah di SMK Taruna Bakti dengan mengambil jurusan tersebut? Hasilnya apa? Hasilnya yang saya dapatkan, saya menjadi paham dan sangat mengerti apa itu tentang RAM, apa itu tentang komputer, CPU, tentang WiFi, tentang kelistrikan, tentang cara menggunakan komputer dan laptop, cara menggunakan aplikasi Word, Excel, dan sebagainya. Untuk di SMK Taruna Bakti ini, pembelajarannya paling dominan menggunakan media apa? Media elektronika seperti laptop, gadget, HP, gitu, internet, atau masih secara manual yang dijelaskan langsung oleh dosen, atau keduanya? Lebih laptop dan gadget. Laptop dan gadget. Oke, berarti untuk di sekolahnya berarti sudah ada wifi ya? Sudah. Ya. Karena kan membuat wifi juga katanya. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana Ananda melaksanakan persiapan dari sekarang untuk menuju ke jenjang berikutnya? Kan Ananda kelas 3 SMK nih, jadi sudah beberapa langkah lagi Ananda bisa menentukan ke depannya mau seperti apa, seperti Ananda mau berkuliah. Nah, untuk kuliahnya ini Ananda ingin mengambil jurusan apa yang Ananda minati saat ini? Saya ingin mengambil jurusan hukum. Mengambil jurusan hukum. Oke, jurusan yang sangat bagus ya, hukum itu. Pertanyaan saya, mengapa Ananda ingin mengambil jurusan hukum? Saya ingin lebih mendalami hukum, lebih mendalami undang-undang, dan saya ingin menjadi orang yang terpenting dalam negara, pengacara, seperti itu. Oh, berarti cita-cita Ananda ingin menjadi pengacara ya? Oke, pengacara. Berarti Ananda juga mengambil jurusan hukum, berarti Ananda intinya ingin mendalami tentang hukum, ingin mendalami dasar-dasar hukum yang terkait dalam perundang-undangan, terkait dalam peraturan-peraturan yang Allah tetapkan kepada kita. Oke. Jurusan hukum untuk di jenjang perkuliahan, sedangkan di masa SMK Ananda mengambil jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan, ya. Dan kedua jurusan tersebut itu sangat bertolak belakang ya Ananda, sangat bertolak belakang antara TKJ dengan hukum. Karena setahu saya untuk jurusan tersebut itu ya mungkin sedikit banyaknya tidak ada sangkut paut ya. Karena itu langsung bertolak belakang dengan jurusan yang Ananda ambil pada masa SMK-nya. Apakah Ananda yakin ingin mengambil jurusan hukum yang bertolak belakang dengan jurusan yang Ananda dalami selama 3 tahun di masa SMK? Yakin. Ananda Dery sudah yakin mengambil jurusan perkuliahannya yaitu hukum, ya. Jadi
kebingungan apa yang saat ini Ananda rasakan tentang pengambilan penjurusan untuk semasa kuliah nanti? Misalkan Ananda bingungnya itu eh, ada bertolak belakang dengan penjurusan yang sekarang gitu. Entah kan kita ke depannya kita tidak pernah tahu ya, susah atau tidaknya kita menjalani atau mendalami perbedaan penjurusan tersebut. Anda tadi bilang yakin, sudah sangat yakin untuk mengambil jurusan hukum, dan apakah ada kebingungan-kebingungan lainnya nih yang ada di benak Anda? Pasti Anda bertanya-tanya. Anda yakin, tapi Anda juga bingung. Bingungnya itu kenapa? Karena Ananda itu pastinya merasa dalam dirinya, saya bisa tidak ya mengambil jurusan hukum tersebut walaupun saya yakin saya bisa menjalaninya. Karena ada beberapa faktor perbedaan pembelajaran yang ada di dalamnya gitu loh Ananda. Jadi mungkin kebingungan yang Ananda rasakan saat ini salah satunya seperti itu. Yang kedua, bagaimana untuk kedua orang tua Ananda atau keluarga Ananda, apakah menyetujui dengan jenjang karir Ananda berikutnya? Menyetujui. Menyetujui. Berarti orang tua Ananda, istilah katanya, beliau sangat mendukung apa yang menjadi keputusan anaknya, seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi orang tua dari Ananda Dery ini sangat mendukung atas penjurusan atau jenjang karir yang Ananda Dery pilih untuk ke jenjang perkuliahannya, yaitu mengambil jurusan hukum. Walaupun jurusan hukum ini tidak sesuai dengan basic pendidikan Ananda Dery sebelumnya, dikarenakan dari teknik komputer jaringan berubah menjadi jurusan hukum ya, betul? Menjadi jurusan hukum. Dan itu mungkin sangat sulit untuk diterapkan pada awal-awal. Ya, wallahu alam, mungkin dari Ananda Dery dengan keyakinannya bisa menjalani hal tersebut dengan baik. Ananda Dery, apakah masih ada kerancuan atau kebingungan yang ada pada Ananda Dery? Tidak ada. Oke. Karena sebelumnya Ananda Dery ini berkeluh kesah atau menulis keluh kesahnya tentang jurusan apa yang akan diambil oleh Ananda Dery. Tapi setelah saya melakukan sesi konseling terhadap Ananda Dery langsung mencetuskan bahwa dia ingin menjadi seorang hukum. Ya, gitu betul? Dan cita-citanya juga ingin menjadi pengacara. Walaupun memang basic pendidikannya sangat berbeda dari SMK ke kuliah, ya itu tidak memadamkan semangat Dery untuk terus belajar dan belajar. Orang tuanya Dery pun sudah mendukungnya, walaupun Dery awalnya sempat kebingungan untuk memilih jurusan yang memang dia minati. Betul begitu, Dery? Betul. Betul. Oke. Jadinya untuk jenjang perkuliahan selanjutnya, Ananda Dery ingin mengambil jurusan hukum. Dan orang tuanya sudah menyetujui, berarti sudah clear, sudah tidak ada kebingungan lagi, kerancuan lagi. Apakah Ananda Dery sanggup untuk menjalani perbedaan penjurusan tersebut? Sanggup. Selama kita niat, kita harus. Oke. Selama ada niat, kita harus tetap sanggup. Oke. Baik. Apakah jikalau nanti di pertengahan jalan di masa perkuliahan Dery, entah itu pada semester 2 atau semester 3, Ananda Dery mengalami kebingungan serta kerancuan karena dari awal kok kayaknya saya yakin memilih jurusan hukum, tapi lama-kelamaan saya menjalani jurusan tersebut kok makin berat ya buat diri saya gitu, kok makin rancu ya buat diri saya, makin tidak sesuai dengan basic saya gitu. Apa yang Ananda Dery lakukan jikalau mengalami kebimbangan seperti itu?
mungkin Ananda Dery bisa membalikkan lagi niat dari Ananda Dery awal tersebut, atau mungkin Ananda Dery bisa menyelesaikan kebimbangan tersebut dengan cara Ananda Dery, yang misalkan Ananda Dery terus tetap belajar, dan belajar, tekun dan gigih dalam belajar, berdoa, bersungguh-sungguh, mendalami ilmunya atau sekian. Tetap bersungguh-sungguh belajar agar tak sanggup dan bisa menjalani semuanya. Jalani semuanya. Dalam pepatah, intinya apapun yang kita usahakan tidak akan mengkhianati hasil, betul? Jadi Ananda Dery ini, jikalau nanti ada kebimbangan yang Ananda Dery rasakan pada jenjang perkuliahan nanti, akan dapat Ananda Dery selesaikan dengan cara berkembali lagi kepada niat awalnya, yaitu niat adalah salah satu penguat bagi Ananda Dery untuk melanjutkan atau meneruskan jenjang pendidikan selanjutnya dan untuk mengatasi segala kebimbangan yang Ananda Dery akan temui kemudian harinya. Baik, Ananda Dery, jikalau nanti Ananda Dery di kemudian hari Ananda Dery keterima di salah satu universitas, jikalau nanti Ananda Dery ingin melakukan sesi konseling lagi atau ingin berkonseling lagi dengan saya persilakan. Saya membuka pintu lebar-lebar untuk menerima siapapun yang ingin melakukan konseling terhadap saya. Saya tidak membedakan antara suku, kasta, ras, tahta jabatan ataupun harta seseorang. Jikalau memang dia mempunyai kebingungan mengenai masalah karirnya, mengenai dengan penjurusannya, atau langkah dalam melakukan pengambilan penjurusan, dan mungkin ada beberapa yang salah langkah, tapi dia tetap menjalani passionnya tersebut, tetap menjalani apa yang sudah telah terjadi. Dalam istilahnya nasi sudah menjadi bubur, ya sudah, mereka memaksakan untuk menjalani. Tapi ada juga yang memang mereka tidak sanggup untuk menjalaninya. Oke, boleh. Nanti suatu saat nanti Dery akan mengalami hal-hal tersebut, boleh Dery berkonsultasi lagi dengan saya. Insya Allah saya akan bisa membantu meredakan kebimbangan Dery, kebingungan Dery yang akan Dery keluh kesahkan lagi kepada saya. Saya di sini sangat-sangat bersyukur karena kebimbangan Dery yang sebelumnya dikeluh kesahkan kepada guru BK, alhasil dapat terpecahkan masalah tersebut dengan baik, dengan sesama, dengan cara musyawarah, dan tentu juga saya sebagai konselor tetap menjaga kerahasiaan Ananda Dery sebagai klien saya, agar apa yang Ananda Dery ceritakan atau keluh kesahkan ke saya itu tidak akan bocor ke orang lain gitu. Jadi tidak ada yang mengetahui orang lain selain saya dan Ananda Dery. Oke. Sepertinya sudah sangat jelas ya, Ananda Dery. Apakah pesan dari Ananda Dery untuk calon-calon adik kelas Ananda Dery gitu? Adakah pesan yang ingin disampaikan untuk adik kelasnya? Ya, pesan saya untuk adik-adik kelas saya, tetap semangat, tekun belajar, jangan menyerah, terus berdoa, berikhtiar, istiqomah. Ada orang tua yang harus dibanggakan. Jadi kita tetap semangat dan terus berdoa. Ya, begitu saja. Oke. Pesan dari Ananda Dery untuk adik-adik kelasnya saat ini, pesannya seperti itu. Dan perasaan Ananda Dery gimana nih di saat sebelum berkonsultasi dengan saya dan sesudah berkonsultasi sama saya? Adakah perbedaannya? Ya, ada perbedaan. Ada perbedaannya, alhamdulillah ya. Berarti sesi konseling ini saya simpulkan dapat berjalan dengan lancar, dapat memberikan keringanan untuk menghadapi kebingungan Ananda. Jadi apa yang Ananda Dery rasakan sebelum berkonsultasi, Ananda Dery itu merasakan seperti apa? Merasakan seperti
keberatan, keberatan keberatan, sama kebingungan ya. kebingungan. Untuk kebingungannya itu sudah jelas ya dengan memilih penjurusan itu. Dan untuk keberatannya ini, keberatannya apa? Keberatannya Seputar kayak keberatan untuk berkonsultasi dengan saya, atau memang Ananda Dery ini orangnya pemalu gitu, pemalu. Jadi berat untuk berkonsultasi itu, untuk bersosialisasi, atau bagaimana? iya, karena saya pemalu gitu. Oh, Ananda Dery pemalu. Iya. Ananda Dery pemalu, jadi mungkin dia dari rasa malunya itu berat untuk mengutarakan apa yang sedang dia rasakan gitu. Tapi alhamdulillahnya Ananda Dery tadi sedikit banyaknya sudah menceritakan keluh kesahnya kepada saya. Dalam artian Ananda Dery sudah tidak malu lagi dong. Iya, sudah. Ya, sudah tidak malu lagi, alhamdulillah. Ananda Dery sekarang sudah mulai ceria. Ya, sudah mulai ceria, sudah mulai tidak maluan lagi berkonsultasi dengan saya selaku konselornya. Oke. Alhamdulillah ya, sesi konseling ini berjalan dengan baik, dan alhamdulillah juga Ananda Dery sudah tepat sasaran untuk memilih jurusan yang Ananda Dery inginkan. Mudah-mudahan sesi konseling ini bermanfaat untuk Ananda Dery selaku klien saya. Sesi konseling ini sangat bermanfaat juga, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk bagi calon-calon adik tingkat, ataupun yang sudah bekerja, ataupun yang sudah menjalani masa kuliah, untuk menjadi manfaat atau teguran atau penyemangat bagi mereka, supaya mereka lebih giat lagi dalam mengasah kemampuannya, dalam mengasah keterampilannya. Meskipun memang penjurusan yang kita lakuin itu kadang berbeda dengan apa yang kita inginkan, tapi kita tidak boleh berputus asa dalam artian udahlah, saya tidak minat dengan fashion tersebut. Jangan seperti itu. Karena apapun yang kita lakuin dengan ikhlas, dengan niat, dengan sungguh-sungguh, pasti akan membiasakan diri kita untuk melakukan hal baik tersebut gitu. Jadi intinya yang sudah tadi Dery sampaikan, pesan-pesan untuk adik tingkat seperti itu. Dan untuk saya, semoga sesi konseling ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa kalian itu tidak sendiri. Kalian itu bukan manusia yang introvert. Kalian itu bukan manusia individu. Kalian itu makhluk sosial. Dalam artian makhluk sosial itu ya kalian makhluk yang harus bersosialisasi dengan sesama. Kalian butuh pendengar, kalian butuh didengarkan juga, dan kalian sering mendengarkan orang lain tanpa kalian pernah sadari bahwa kalian juga butuh didengarkan. Dengan ada sesi konseling ini, berarti saya selaku konselor dan Ananda Dery sebagai klien, berarti Ananda Dery ini butuh didengarkan oleh saya. Dan saya mendengarkan Ananda Dery, keluh kesahnya Ananda Dery, kebingungan Ananda Dery, serta curhat-curhatan yang Ananda Dery berikan kepada saya sebagai klien, dan Ananda Dery sebagai saya sebagai konselor dan Ananda Dery sebagai klien. Oke. Di sini sudah terkuat semuanya dari kelutusan Ananda Dery. Saya sebagai konselor meminta maaf kepada Ananda Dery jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Ananda Dery. Sesi konseling telah berakhir, saya selaku konselor pamit undur diri. Thank you for watching.